Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya akhwati fillah, para alim ulama kami, para imam kami, para orang tua kami yang kami muliakan, tokoh-tokoh kami, tokoh-tokoh pemerintah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pendidikan, tuan-tuan, puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur, bertahmid di sisi Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, atas segala kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Umur yang panjang, jantung yang masih berdetak, langkah kaki yang masih dapat digerakkan. Ini semua nikmat Allah yang patut kita syukuri. Oleh karena itu, ikhwati fillah, gunakanlah semua nikmat-nikmat Allah ini dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepadanya. Selawat beriring salam kita haturkan pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwati fillah, jamaah Masjid Al-Manar rahiman rahimakumullah. Sesuai dengan tema kita, dan tema ini pernah kita singgung di Senin kemarin juga, tentang bagaimana keutamaan orang yang memakmurkan masjid. Dan orang yang memakmurkan masjid ini termasuk janji kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang Allah firmankan di surah Al-Baqarah di ayat 40 sampai 43 tentang janji-janji Bani Israel yang harus ditunaikan kepada Allah, maka Allah akan menunaikan janjinya kepada manusia atau kepada Bani Israel. Ayat ini berbincang tentang Bani Israel, namun hukumnya umum untuk seluruh para hambanya. Terima kasih banyak. Salah satu janji kita kepada Allah adalah di ayat yang 43, wa aqimus shalah wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan salat, tunaikan zakat, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Sebenarnya ayat yang 43 ini lebih ditekankan untuk kaum laki-laki. Nanti kita bahas jika ada waktunya tentang apa hukum sholat berjamaah bagi kaum laki-laki, insyaallah ta'ala. Kemudian sesuai dengan tema kita memakmurkan masjid, apa makna masjid tersebut? Masjidun dengan huruf jar jim yang dikasrahkan itu maknanya tempat khusus yang disediakan untuk dilaksanakannya sholat lima waktu. Sholat lima waktu. Jadi dalam syariat, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, dalam kamus syariat, dalam kamus bahasa Arab, yang namanya tempat sholat itu tetap disebut dengan masjid. Tetap disebut dengan masjid. Walaupun tempat itu hanya melaksanakan sesekali 5 waktu, sesekali 4 waktu, sesekali 3 waktu, tetap di dalam mu'jamul lughah, dalam kaidah bahasa Arab, dan juga dalam istilah syariat itu tetap dikatakan masjid. Tetap dikatakan masjid. Lantas apakah ada istilah musalla? Ada. Di dalam syariat ada juga istilah musalla yang lebih diartikan kepada tanah lapang. Saya yakin pernah kita bahas ini. Jadi dalam istilah syariat, musalla itu adalah tanah lapang yang dianjurkan dilaksanakannya sholat-sholat yang sunnahnya di lapangan, seperti aidain, sholat 2 id yang memang dianjurkan di tanah lapang, atau sholat istisqa, sholat gerhana, dan lain sebagainya. Itu istilah syariat saja. Tapi dalam KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, banyak istilahnya. Ada mushola, ada surau, ada masjid, dan lain sebagainya. Ya, dan itu gak ada masalah. Kalau dalam Indonesia kita, Kamus Besar Bahasa Indonesia kita, mushola itu tempat dilaksanakannya sholat 5 waktu atau kurang dari itu, dan tidak dilaksanakannya sholat Jumat. Sedangkan masjid itu dilaksanakannya sholat Jumat dan dilaksanakannya rutin 5 waktu. Itu KBBI. Tapi kalau kita lihat di kitab-kitab lughah, kitab-kitab bahasa Arab, kitab-kitab fikih, istilah-istilah para ulama, mereka membagi tempat sholat itu 3.
Pertama musola, yaitu tanah lapang, memang dikhususkan untuk sholat yang dianjurkan di tanah lapang. Yang kedua masjid, walaupun dilaksanakannya 3-4 waktu tetap dikategorikan masjid. Yang ketiga masjidul jami'. Masjidul jami' ini tempatnya orang melaksanakan 5 waktu sholat dan ditambah sholat Jumat. Jadi orang-orang dulu Pak, sholat Jumat itu tidak setiap masjid. Ada satu daerah itu dikhususkan untuk sholat Jumat di sana sehingga kaum muslimin berkumpul pada satu titik saja. Tapi mengumpulkan satu titik di zaman sekarang susah, ramai nanti. Karena itu tak ada masalah dilaksanakan sholat Jumat di masjid-masjid yang ada. Itu hanya sekedar istilah saja. Tidak ada yang perlu kita luruskan dari istilah yang sudah menyebar di tengah-tengah masyarakat. Hanya cukup sekedar pengetahuan saja. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, apa keutamaan orang yang memuliakan masjid? Dalam surah At-Taubah ayat 18, Allah Azza wa Jalla memuji tentang ciri-ciri orang yang beriman. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sungguh orang-orang yang betul-betul memuliakan dan memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang, ciri yang pertama, mereka yang betul-betul beriman kepada Allah. Jadi orang yang sering nampak di masjid itu dipuji oleh Allah sebagai orang yang betul-betul beriman dalam hakikat keimanannya. Dan dia juga beriman kepada yaumil akhir. Wa aqamus shalah wa ataz zakat wa lam yakhsha illa Allah. Dan dia menunaikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah saja. Tapi bukan berarti menafikan takut kita kepada makhluk. Misalnya potwi, petir berbunyi menyambar, tuan-tuan puan-puan takut nggak? Pasti takut. Jangankan itu petir menyambar yang kemarin saja, saya tak tahu gimana menyambarnya, tapi itu dentumannya dekat dengan rumah, langsung saya taruh HP, matikan TV. Walaupun secara ilmiahnya tak ada hubungan antara petir dengan HP, itu ilmiahnya Pak, jurnalnya ada, tapi entah kenapa sudah terpati di benak kita, ada petir jauhkan HP dan itu sudah terpati di benak kita. Allahu Akbar. Apakah takut itu tidak diperkenankan? Boleh saja. Yang keliru adalah ketika melakukan pelanggaran kepada syariat, ada makhluk yang mengajak kita melanggar syariat, kita lebih takut kepada makhluk itu dibanding kepada Allah. Ini yang keliru. Pernah kita sampaikan juga tentang pembahasan takut ini di Ashabul Ukhdud, kisah tentang bagaimana satu kampung beriman kepada Allah dan mereka tidak takut dengan raja zalim di tempat mereka, walaupun mereka harus menceburkan diri ke dalam parit api yang menyala sangat luar biasa. Ini bukti ketakutan mereka hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata Allah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang diharapkan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nabi SAW mentafsirkan ayat ini sendiri. Beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Jika engkau melihat seorang laki-laki yang senantiasa berjalan pergi ke masjid, saksikanlah dia dalam kondisi yang betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Luar biasa. Bahkan Nabi SAW memuji lagi dalam hadis sahih Imam At-Tabrani, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan wa yu'allimah, kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu." Kata Nabi SAW, barang siapa yang pergi berangkat ke masjid dan tidak lain tujuannya hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Ini salah satu fungsi masjid, yaitu tempatnya adanya majelis ta'lim. Maka siapa niatnya itu murni karena Allah Azza wa Jalla, maka kata Nabi SAW, ia akan mendapatkan pahala haji sempurna. Ya, pahala haji sempurna. Tapi bukan berarti balik dari ini kita dipanggil Pak Haji. Tidak itu maknanya. Tapi mendapatkan pahala yang setara dengan pahala haji, dengan catatan niatnya karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Contoh misalnya kemarin gurunda kita Ustaz Salat tiba di sini, insyaallah.
Banyak niatnya. Ada yang niatnya mungkin hanya sekedar ikut-ikutan, ada yang niat utamanya tak sabar nak dengar lucu ceramah dia, lucunya yang diutamakan dulu. Lucunya yang diutamakan dulu. Bahkan kita pernah berjumpa juga, kita ada jumpa, saya tak sebut siapa orangnya, Pak, ngapa banyak betul makai cincin aki, Pak. Nah, itu terjadi itu waktu malamnya tuh di Masjid Agung. Ngapa banyak betul membaca apa batu aki, Pak. Apa jawaban beliau? Unik jawabannya. Saya kelima-lima jari dia, Pak, dipakai semua batu aki. Dari kelingking sini sampai kelingking ujung, dari timur ke barat dipakai semuanya. Saya tanya, apa, Pak? Beliau nanti yang terserap ilmu yang disampaikan oleh Profesor Abdul Somad nyerap ke dalam cincin aku ini, jadi pulang bisa aku tanya ke khodam aku. Oh, jadi ada khodam? Ada ya, subhanallah. Saya balas seperti ini, Pak. Kalau gitu saya keluarkan khodam saya, Pak. Biar nanti apa yang Ustaz Somad sampaikan terekam juga sama saya. Ini khodam saya, Pak. Bukan perekam suara. Bukan perekam suara. Subhanallah, banyak kejadian unik ya, banyak kejadian unik. Dan kita sampaikan juga kemarin sama ibu-ibu juga sebelum menghadiri Ustaz Somad, yang dicari ilmunya biar berkah, biar nanti tak rugi capek-capek berdesak-desakan, duduk berapat-rapat, pas pulang tak ada yang didapat. Pas ditanya apa ilmu yang disampaikan oleh guru kita tadi, apa jawabnya? Ustadznya lucu. Ustadznya lucu, subhanallah. Oleh karena itu tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, nasihat untuk diri saya pribadi juga, jika ada majelis ilmu, niatkan dulu karena Allah Azza wa Jalla, agar apa yang kita kaji itu menyerap di dalam hati kita dan menjadi berkah di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu salah satu fungsi masjid. Bagaimana cara kita memakmurkan masjid? Setidaknya ada dua cara. Cara pertama secara zahirnya, cara kedua dengan batinnya, ruhnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Yai Nurdin di khutbah 2 pekan yang lalu. Baik, secara zahirnya, apa saja contohnya? Kata Nabi SAW, "Man bana masjidan lillah", siapa yang membangun masjid karena Allah, kama hasil qatatin aw asghar, walaupun hanya sekedar berinfak atau menyumbang, ibaratnya itu seperti kama hasil qatatin aw asghar, seperti sarang burung yang lebih kecil dari itu lagi. Ibarat kalau bahasa sederhana kita di zaman sekarang, menyumbang untuk satu bata saja, menyumbang untuk satu bata masjid, maka kata Nabi SAW, "Banallahu lahu baitan fil jannah", Allah akan bangunkan rumah untuknya di surga. Allah akan bangunkan rumah untuknya di surga. Allah Akbar. Mulailah dari sekarang kita investasi tempat tinggal kita nanti di surga nanti, insyaallah taala. Jika banyak yang kita infakkan, insyaallah banyak juga nanti rumah kita di surga, insyaallah taala. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid fi ad-dur wa an tunazzafa wa tutayyab. Kata Nabi kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk membangun masjid di perkampungan. Bahkan terlalu berbahaya jika ada sebuah kampung yang masjidnya tidak hidup, terlalu berbahaya. Bahkan jangankan kampung yang tidak ada masjidnya, tinggal saja kita di rumah, Bapak Ibu yang saya muliakan, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi, tinggal saja kata Nabi SAW, jangan engkau tinggal di rumah yang paling ujung, tidak ada tetangga, isinya hutan atau semak belukar. Ibaratnya di rumah dia jarak agak jauh sedikit baru ada rumah tetangga, solong dia di situ, itu saja makruh dalam kacamata syariat. Karena kenapa? Yang namanya serigala itu suka dengan domba yang dalam sendirian. Ini ibarat dari Nabi SAW. Jadi tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, ketika ingin membuat rumah, lihat dulu sekelilingnya dulu. Lihat dulu sekelilingnya. Apakah ada tetangga yang dapat kita muliakan? Atau kosong melompok? Ya, saking introvertnya. Nah, ini bahaya. Ya, apalagi membangun masjid. Tentu harus diperhatikan juga. Kemudian kata Aisyah, kami diperintahkan untuk membersihkannya juga. Bahkan masjid Nabi di Madinah itu ada petugas kebersihannya, dan yang paling mentereng petugas kebersihannya adalah seorang muslimah.
seorang muslimah yang berasal dari Ethiopia, Afrika, kulit hitam. Ya, nah, itu dia. Dan dia tiap hari membersihkan, menyapu masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengenalinya. Dari hadis ini, dari hadis wanita yang senantiasa membersihkan masjid Nabi ini, sebagian ulama termasuk sebagian dari mazhab Syafi'iyah, mereka mengambil istinbat hukum wanita yang sedang haid tetap boleh masuk ke dalam masjid jika ada tujuan mulia. Jika ada tujuan mulia, gara-gara hadis tadi yang dimana Nabi punya petugas kebersihan seorang wanita berkulit hitam, tiap hari datang membersihkan masjid Nabi, dan Nabi tidak melarang dia ketika dia haid datang pulang untuk masuk ke dalam masjid. Nah ini dia, dan pendapat ini saya pegang juga. Tapi kalau tuan-tuan khususnya ragu, pakai pendapat ulama lain. Ya. Setidaknya saya masih memegang pendapat mazhab Syafi'iyah, ya, yaitu jika ada seorang wanita sedang datang bulan, kemudian dia ingin mengulang hafalan di masjid, kemudian dia ingin misalnya majelis ta'lim, ikut ta'lim, silahkan masuk ke dalam masjid. Dengarkan masuk ke dalam masjid, karena ada dalil yang kuat di mana Rasulullah tidak pernah melarang sekalipun ada seorang tenaga kebersihan masjid Nabi, seorang wanita, dan wanita itu ketika meninggal Nabi merasa kehilangan, dan Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, mana ibu-ibu wanita yang biasanya menyapu masjid kita? Maka sahabat ini menjawab, dia telah wafat wahai Nabi. Maka Nabi langsung marah dan mengatakan kepada sahabat, kenapa kalian tidak mengkabarkannya kepadaku? Tunjukkan kepadaku makomnya, kemuliaan seorang wanita ini. Maka ketika dibawalah Nabi SAW oleh para sahabat ke makom ibu tadi, kemudian Nabi sholat jenazah di situ empat kali takbir, 2 rakaat tak mungkin. empat kali takbir, hampir tersebut 2 rakaat nanti. Kalau tersebut 2 rakaat terpotong video bahaya. Allah Akbar. Nauzubillah min dzalik. 4 kali takbir. Ini menunjukkan keutamaan orang yang membersihkan masjid. Jadi jangan pernah anggap remeh para gharim masjid, para marbot masjid. Mereka lebih mulia. Ya, mereka lebih mulia. Allah Akbar. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, bahkan terkadang gharim masjid ini kalau di Pekanbaru terkadang sering dipandang sebelah mata. Banyak saksinya kawan-kawan kami yang ketika jadi gharim masjid hanya dijadikan disuruh ini, kenapa tidak bersama-sama bersihkan masjid tersebut? Allah Akbar. Baik. Tetapi tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, afwan sebelum saya sampai di sana, kita jelaskan hadisnya lagi. Aisyah radhiyallahu anha pun melanjutkan, dan kami diperintahkan untuk memberikan wangi-wangian di dalam masjid tersebut. Wangi-wangiannya terserah mau wangi apa itu, ya. Tetapi kalau mengikut pendapat mazhab Syafi'iyah mutaakhirin, dihancurkan menjauhi wangi-wangian yang menggunakan alkohol. Jadi tidak tepat jika masjid ditaruh stella otomatik. Itu kan ada alkoholnya. Nah, nanti jatuh ke sejadah, nanti menurut pendapat mazhab Syafi'iyah mutaakhirin najis alkohol tersebut. Ya, setidaknya sekarang alhamdulillah di zaman sekarang sudah ada wangi-wangian non alkohol yang ukurannya besar. Biasanya sebelum sholat disemprotkan di bagian sejadah dulu. Jadi ketika pas sujud enak yang dicium, ya, nggak kayak semalam yang saya sampaikan. Pas di waktu mau sujud yang tercium adalah bau kaki. bau kaki. Allahu Akbar. Baik. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, Amar Allah Ta'ala birraf'iha ay bitathhiriha min ad-danasi wal lagwi wal af'ali wal aqwali allati la taliqu fiha. Selain membersihkan masjid secara zahirnya, Ibnu Katsir mengatakan Allah Ta'ala juga memerintahkan agar masjid dirawat, dibersihkan dari kotoran, perbuatan, dan pembicaraan yang tidak layak dibincangkan di masjid. Ya, di masjid, la haula wala quwwata illa billah. Karena kemarin pernah kejadian Bapak Ibu yang saya muliakan, gara-gara pengurus lupa mematikan mic, ya, ternyata yang dibincangkan adalah astagfirullah wa atubu ilaih. Yang dibincangkan adalah hal yang tidak layak untuk dibincangkan di masjid. Akhirnya tunggu sampai toa.
sampai tua. Pernah kejadian seperti itu, subhanallah. Dan juga bagaimana dengan hukum anak-anak kecil yang main game di masjid? Apakah termasuk hal yang dibenci? Makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Karena kalau kita melihat karakter-karakter game yang ada dimainkan oleh anak-anak tersebut, tidak sedikit banyak karakter-karakter wanita yang membuka auratnya, berpakaian yang tidak layak, dan itu dimunculkan di dalam masjid. Itu tidaklah layak untuk hal-hal demikian. Tetapi satu sisi, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, jangan sampai masjid tersebut kita hanya memikirkan kemewahannya saja. Ya, kemewahannya saja. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih dari Imam Abu Daud, la taqumu sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang akan saling membanggakan masjid-masjidnya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu terkadang kita temukan di masyarakat, sebagaimana saya masih ingat perkataan Pak Kemenak kemarin, ada yang tak sepakat dalam satu jamaah, dia keluar pergi cari tanah kosong, buka musola baru di situ. La ilaha illallah. Padahal jaraknya cuma hanya sekian meter saja, sekian meter saja, karena ada ketidaksepakatan. Kalau beda keyakinan akidah, lain ceritanya. Ya, lain ceritanya. Kalau ini masjid Ahlus Sunnah, yang sono masih Syiah, memang wajib pisah, wajib pisah, tak bisa tidak. Itu perbedaan keyakinan. Tapi kalau hanya perbedaan fikih saja, lantas kita harus keluar lalu buat masjid lagi. Subhanallah, bukankah kita diminta oleh Allah untuk menyatu, bersatu? Allahu Akbar. Baik. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi dengan jelas menyebutkan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali orang-orang akan membanggakan masjidnya. Termasuk juga misalnya masjid yang diperuntukkan untuk umat tetapi senantiasa dijadikan tempat untuk riya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Misalnya contoh, ini contoh saja tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan. Saya mendirikan masjid misalnya. Lalu saya bawa orang-orang kepercayaan saya untuk menjadi pengurus masjid. Suatu hari masjid ini sudah besar, Masya Allah cantik masjid ini. Apalagi mirip-mirip dengan masjid sejuta pemuda. Ya Allah, itu masjid itu betul-betul luar biasa. Kalau bisa kita buat kayak gitu. Tapi bartender kita, bartender namanya. Ya bartender ya. Kita tak ada bartender untuk menyediakan sebuah kopi khas kafe itu, Masya Allah. Anak tahu Bang Supri bisa nanti, Bang Adek bisa nanti. Baik, kita lanjutkan. Masjid ini luas, cantik sudah. Tiba-tiba saya di depan dari kepengurusan. Saya tak dimasukkan dari kepengurusan lagi. Lalu saya mengatakan, masjid ini pengurusnya uang baru semua nih. Uang lama tak dibawa lagi, malas ya. Kalau ndak gara-gara aku tak akan berdiri masjid tuh. La haula wala quwata illa billah. Mana ikhlasnya? Di mana letak ikhlasnya? Bukankah sudah diwakafkan untuk umat? Ketika sudah diwakafkan untuk umat, ikhlasnya pun diluaskan untuk umat, bukan untuk kepentingan pribadi. Ini kita temukan juga di tengah-tengah masyarakat. Subhanallah, memang ikhlas itu berat. Saya akui, ikhlas itu sangat berat. Semua orang pasti akan diuji dengan keikhlasannya. Apakah dia beramal soleh ini karena Allah Ta'ala atau karena hal-hal yang lainnya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, yatabahawna biha summa la ya'muruna illa qalilan. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka akan saling membanggakan masjid-masjid mereka, namun tidak ada yang memakmurkannya kecuali hanya sedikit. Ini salah satu tanda kiamat. Tetapi sekali lagi kita sampaikan, bukan berarti menghias masjid sampai megah itu dilarang, tidak. Mana masjid yang paling megah di dunia ini kecuali Mekah dan Madinah? Sampai-sampai Nabi SAW 14 abad yang lalu pernah menyampaikan, Dajjal akan keliling seluruh permukaan bumi ini selama 40 hari, kecuali 2 tempat yang tidak bisa Dajjal mengunjunginya. 2 tempat itu salah satunya disebut oleh Nabi SAW adalah Istana Putih. Istana Putih. Dan Istana Putih itu ada di Madinah. Kita lihat kalau bagi Bapak Ibu yang sudah pernah melihat Masjid Nabawi, itu betul-betul macam istana. Ya. Kayak kotak besar, insya Allah tidak tersesat. Tapi kalau Masjidil Haram hati-hati.
Ya, hati-hati. Bagi Bapak Ibu yang sudah pergi umroh itu paham itu. Hati-hati, salah pintu, salah nanti perginya. Salah begini. Tapi kalau Masjid Nabawi, insya Allah salah pintu masih bisa kita prediksi. Oh, ini saya keluar dari sini nanti karena kotak begitu saja dan mirip istana. Sebagaimana kata Dajjal nanti di akhir zaman, bahwa istana putih ini tak dapat aku hancurkan, dan memang Dajjal nanti akan terbunuh di sekitaran itu. Allahu Akbar. Dan itu sudah ada di zaman sekarang. Jadi saya sampaikan Bapak Ibu saya muliakan, ketika kita berbincang tentang dalil-dalil fitnah, tanda-tanda kiamat, ya hadis-hadis yang berbincang tentang fitnah-fitnah, itu ada dua komposisi. Yang pertama adalah dalil itu memang melarang. Dalil itu memang melarang sekaligus tanda. Contoh misalnya kata Nabi SAW, tidaklah terjadi tanda kiamat kecuali kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan umat-umat sebelum kalian. Dan itu sudah terjadi. Ini bukan hanya sekedar menginformasikan, tetapi juga ada hukum larangan. Contoh misalnya, luar biasa saya tengok video di Instagram, saya lihat ada orang yang berani mengatakan tegak dia di pinggir laut mati. Wahai para boti katanya. Wahai orang-orang yang punya penyakit LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender, nih nenek moyang kalian dulu tenggelam di sini di laut mati itu. Allahu Akbar. Nah, dan itu di zaman sekarang ada, dan di Selat Panjang ada. Insya Allah nanti Bapak Ibu yang masih jadi guru, nanti kami akan datang ke sekolah-sekolah, ya khususnya tingkat SMA, untuk mempresentasikan hasil penelitian kami dari tahun 2022 sampai 2024 tentang LGBT itu ada di Selat Panjang, dan itu ada di sekolah-sekolah. Hati-hati tuan-tuan yang saya muliakan. Bahkan oknum-oknum itu ada. Ya, insya Allah nanti kami akan masuk ke sekolah-sekolah untuk meluruskan, mempresentasikan tentang permasalahan itu. Ini informasi dari Nabi SAW dan juga larangan. Tetapi ada hadis-hadis tanda kiamat itu hanya sekedar informasi, tidak ada larangan. Contoh tadi, salah satu tanda kiamat, masjid akan dimegah-megahkan. Itu bukan berarti hampir mahal. Potong gaji. Allahu Akbar. Nah, ini meluruskan bukan gaji ya. Gaji. Saya tak digaji nih. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang saya muliakan. Saya digaji pemerintah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi hanya sekedar informasi saja, bukan sebuah hukum. Banyak yang lainnya lagi. Salah satu contohnya, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pasar akan semakin dekat. Dan itu betul, pasar akan semakin dekat. Coba Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya, jarak antara pasar Imam Bonjol, pasar Sungai Juling, pasar Tanjung Harapan ada nggak 40 kilo? Nggak ada. Senang aja 5 menit sebelum sampai. Ya, sampai. Berbeda kalau di Pekanbaru. Ya, di Pekanbaru itu pun pasarnya masih dekat-dekat juga. Ya. Saking dekatnya pasar zaman sekarang, pernah saya sampaikan sebelumnya, pasar itu dibawa sampai ke kamar. Ya Ibu ya, pasar itu sampai dibawa ke kamar sambil duduk, sambil buka Shopee. Nah, itu kan pasar juga itu. Ya, baik warna kuning ataupun hijau itu pasar juga. Tapi jangan lakukan di masjid. Nah, jadi Bapak Ibu yang mau melakukan transaksi online jangan di dalam masjid karena itu makruh hukumnya. Emang tidak sampai haram, cuma Nabi mengatakan jika ada orang yang melakukan jual beli di dalam masjid, maka kata Nabi SAW, doakan dia semoga jualanmu tidak berkah. Wah, ini doa keburukan ini, ternyata boleh juga. Boleh juga jika dilakukan di dalam masjid. Tapi bagaimana kalau dilakukan di perkarangan masjid? Ulama masih beda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tetap mengatakan itu termasuk bagian dari masjid juga. Wallahu a'lam. Kalau perkarangan ulama masih ikhtilaf, masih berbeda pendapat. Tapi kalau dalam sepakat makruh, mazhab Hambali haram mutlak. Ya, melakukan jual beli transaksi di masjid. Bayangkan tuan-tuan yang saya muliakan. Saya sedang mengisi seperti ini. Ibu-ibu di belakang sedang transaksi minyak bubut. Ada itu, subhanallah ya. Bahkan pernah kita lihat anak muda di masjid sambil COD-an apa yang dia beli, wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Itu makruh hukumnya. Kalau ingin transaksi online
keluar dulu kejap, baru ditransaksikan di situ. Baik. Adapun secara batiniyahnya memakmurkan masjid sebagaimana perintah Allah di surah An-Nur ayat 36. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bil 'udwi wal asal. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah Allah perintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Cuma ada satu pembahasan yang sebenarnya ingin kita bahas, tapi nanti terkesan mutasahil, bermudah-mudahan. Karena pernah ditanya juga oleh beberapa jamaah, bagaimana hukum kita tetap sholat berjamaah tapi tidak di masjid? Apakah dapatkan pahala 27 derajat itu? Ingin saya menjawabnya, cuma nanti khawatir ada di antara kita ya setelah mendengar ini, oh tak apa-apa tak pergi ke masjid nih. Nah, itu udah jawabannya. Astagfirullah. Tetap berbeda keutamaannya. Yang sholat di rumah dengan orang rumah dengan anak tetap kategori sholat jamaah, tapi dia kehilangan pahala yang lebih besar di masjid. Tetap di masjid dianjurkan. Jadi yang wajibnya mana? Sholat berjamaahnya atau sholat di masjidnya? Panjang pembahasannya. Kita bahas dulu adab-adab pergi ke masjid. Yang pertama, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, jika tidak ada uzur syar'i, maka usahakanlah pergi dalam kondisi berwudu dari rumah. Karena ada keutamaan yang tidak didapatkan oleh mereka yang wudunya di masjid. Ada keutamaan yang tidak didapat oleh orang yang wudhunya di masjid dengan orang yang wudhunya di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara fi baiti", siapa yang bersuci dari rumahnya, summa masya ila baitin min buyutillah. Bersuci di sini tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, bersuci di sini maknanya umum. Terkadang kalau kita mengatakan bersuci ini hanya suci secara zahir saja, ini keliru. Suci di sini juga termasuk wudu, mandi janabah, membersihkan badan dari najis, lebih umum. Tak mungkin saya mengatakan man tatohara. Di sini Nabi saja mengatakan tatohara. Tatohara itu bersuci, sudah termasuk wudu di dalamnya. Karena kemarin ada yang memberikan saran, Pak, bukannya bahasa bersuci itu salah. Seharusnya Bapak menyebutkan bahasa berwudu. Karena suci itu sepengetahuan saya dari waktu MTS saya belajar. Bersuci itu bersuci secara zahirnya saja. Wallahu a'lam. Dalam istilah syariat, wudu juga termasuk istilah toharah juga. Dan di sini Nabi menggunakan man tatahhara. Siapa yang bersuci di rumahnya lengkap, badannya bersih, tidak ada najis, tidak ada hadas dan lain sebagainya. Tsumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah. Kemudian dia berangkat menuju rumah-rumah Allah untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan. Kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Rugi tak dapat keutamaan ini. Kata Nabi SAW, dari rumah dia berangkat bersuci, satu langkah dinaikkan derajat, satu langkah diampuni dosanya. Berapa banyak langkah kita, semakin banyak pula keutamaannya. Macam mana kami yang naik Honda, Pak? Nah, mungkin pula Honda tua dorong pula kan? Apa guna Honda awak beli? Baik, hal ini dulu pernah kita bahas juga. Saya masih ingat. Pernah kami tanyakan kepada guru kami tentang bagaimana orang yang pakai kendaraan, maka ternyata tetap terhitung. Bukan dari telapak kakinya, tapi putaran rodanya. Putaran rodanya, alhamdulillah. Jadi bagaimana kalau kami menyengaja? Sebelum maghrib jam 6 biasanya orang salawat tarhim dulu ya. Kelilinglah kejap dulu. Keliling. Apakah makin dapat keutamaannya? Sayangnya Pak, betul dapat lebih keutamaan dia. Karena kenapa? Dia sudah menunggu waktu sholat. Daripada bengong-bengong di rumah, menikmati senja, anak senja gitu. Menikmati senja sambil minum kopi, sambil ngudut sedikit kan. Alhamdulillah. Mending pergi langsung sambil nunggu waktu sholat, keliling-keliling kejam. Nyapu uang kan, yang disapa uang yang betul-betul uang. Ini enggak. Yang keliling sengaja cari jalan yang banyak. Nah awak hijau, abang hijau. Astagfirullah. Itu tak dapat, udah dapat pahala tapi tak hapus pula pahala dia. Gara-gara mata tak dijaga. Ini bahaya juga. La haula wala quwwata illa billah. Jadi boleh lah. Jadi Bapak boleh sekedar keliling-keliling dulu sambil naik sepedanya, tetap dapat keutamaannya. Semakin banyak langkahnya semakin besar keutamaannya. Tetapi keutamaan ini tidak didapatkan bagi mereka yang wudunya di masjid. Wudunya di masjid. Kalaupun dapat, wudu kita sini
Langkah-langkah sikit, dah masuk, dah sampai dah. Dah sampai dah. Allah Akbar. Kalau bisa, kalau memang karena uzur, lagi jalan-jalan lupa berwudu, azan kumandang singgah kejam, insya Allah tetap tak ada masalah. Yang kedua, menjauhkan diri dari bau-bau yang tidak enak, baik itu pada mulut, pada badan, seperti bau rokok, bau pete, bau jengkol, bau bawang. Bau apa lagi? Bau durian. Durian. Apalagi kalau misalnya habis maghrib ada undangan, pas undangan dihidangkan pula durian. La haula wala quwwata illa billah. Pas nak salat Isya, belum lagi yang sendawa lagi. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, makruh kita menyengaja sendawa dengan kuat. Bahkan yang disunahkan itu kita tahan sendawa. Ini enggak. Itu akan menyebar ke kanan dan ke kiri itu. Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, man akala min hazihi syajarah, yakni thum, fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang makan tanaman ini, apa tanaman yang ditunjuk oleh Nabi SAW? Yaitu tanaman bawang. Jadi di zaman dulu sudah ada bawang. Maka kata Nabi SAW, janganlah mereka mendekati masjid-masjid kami. Artinya makruh hukumnya, sebisa mungkin jangan. Baik. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan, kenapa? Bukan berarti bawang yang biasa ibu masak itu makruh untuk dimakan ketika di bawah masjid. Berbeda. Orang Arab makan bawangnya itu nggak seperti kita. Yang mereka makan itu bukan bawang putih, bawang merah, bukan. Bakung, bawang apa namanya? Bombay. Dan mereka memakannya tidak dengan dimasak, macam apel. Itu kalau dimakan begitu saja, itu 2 hari 2 malam bau mulut memang tak akan hilang. Takkan hilang. Jangankan itu Bapak Ibu yang saya muliakan, saya pernah gigi saya nyilu karena berlubang. Salah satu obat alaminya kasih bawang putih, gigit di dekat lubangnya itu. Jadi nanti masam-masam perihnya itu terasa. Dan memang secara ilmiah terbukti bahwa bawang itu juga dapat meredakan nyeri. Pas saya makan, memang hilang. Alhamdulillah atas izin Allah, memang hilang nyilu di giginya. Tapi orang rumah protes 2 malam. Bang, gosok gigi lah bang. Udah deh, apa masih bau bawang putih juga deh. La ilaha illallah. Jadi memang orang dulu seperti itu. Karena kalau jika kita mensyarahkan hadis itu secara umum aja, tidak melihat dari fikih keadaan, bisa keliru dalam penafsiran. Pernah saya contohkan contohnya yang kemarin juga. Kata Nabi SAW, jika engkau memasak, sisakan, perbanyakkan kuahnya. Kuahnya berikan kepada tetangga. Ini perintah Nabi SAW. Kalau kita menelan mentah-mentah hadis itu secara tekstualnya saja, tanpa melihat fikih keadaan sebuah negeri, Bapak jangan makan, saya kasih kuah aja nanti. Jangan, ya, karena berbeda adat istiadatnya. Orang Arab, kuah itu sudah jadi lauk karena makanan mereka bukan nasi tapi gandum yang dibuat jadi roti. Ada kuah kari dijadikan cacapan, celupan, dimakan enak. Kayak kita makan canai, itu pun protes kalau tak ada kentang dengan ayamnya sedikit. Ya, itu kita itu. Orang sana tidak, kuahnya itu sudah kental, karinya enak. Jadi perintah Nabi, perbanyak sedikit lauk pauknya, bukan kuahnya aja. Sesuaikan dengan daerah kita. Kita masak gulai ayam, lebihkan sedikit 3 potong ayamnya, berikan kepada tetangga dan lain sebagainya. Begitu maksudnya, bukan kuahnya aja. Bukan kuahnya aja. La haula wala quwwata illa billah. Itu bawang jadi. Kemudian beragam bau yang ada juga, seperti misalnya bau yang memang tidak, bau yang menyengat. Bahkan kata Nabi SAW, apapun yang menyakiti jamaah itu menyakiti malaikat yang ikut sholat bersama kita juga. Termasuk sendawa kita aja nih. Kalau kita sendawa luar biasa, apalagi baru makan khas nasi Padang bercampur dengan asam lambung yang ada, pas meriga keluar sendawanya, itu subhanallah. Hidung langsung memang menyengat dan itu mengganggu malaikat juga. Ya, Allah Akbar. Oleh karena itu, apalagi bau
Bau-bau ketiak dan lain sebagainya. Ya, subhanallah. Tapi kalau bahasa kami itu ndak dapet cowok lagi. Kalau memang kita sudah di luar, kita kerja lapangan, azan kumandang, tak mungkin awak mandi dulu. Tempat mandi di mana? Ya. Bau ketiak lah, bismillah saja. Allah Maha tahu. Ya, ini memang tak dapat lagi. Kalau masih dapat ya lanjutkan lah. Tapi kalau memang tidak dapat cowok lagi, lanjut jalan. Allah Akbar. Karena itu Nabi senantiasa, Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi setiap mau sholat itu beliau memasukkan siwak di dalam sakunya. Jadi sebelum sholat beliau ambil, beliau sikat dengan siwak. Ini sangat banyak diamalkan oleh teman-teman kita dari jamaah tabligh, sangat luar biasa. Ya, dan saya pernah melihat itu di Masjid Al-Falah itu ada yang memasukkan siwak, tapi banyak yang mengatakan hijau katanya. Mana letak coraknya? Ya, mana letak coraknya? Nggak ada. Bahkan secara ilmiah, kayu siwak dari pohon kayu ranting arak itu antibiotik alami yang luar biasa. Walaupun sudah kita masukkan ke dalam mulut, kuman yang melekat di dekat kayu siwak itu mati. Karena kenapa? Kayu siwak itu sendiri antibiotiknya memang. Karena itu di zaman Nabi biasanya menggunakan itu. Nggak ada Pepsodent di zaman Nabi. Nggak ada Pepsodent di zaman Nabi. Termasuk kita disunahkan bersiwak itu juga. Apakah memang diharuskan siwak kayu dari arak itu, atau cukupkah dengan pasta gigi kita sekarang? Cukup dengan pasta gigi sekarang sudah dikatakan sunnah siwak. Tapi tetap lebih afdal menggunakan ranting kayu arak tadi. Baik, kita lanjutkan. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan. Nomor 3 adab kita ketika ke masjid adalah, bagi pria dianjurkan memperbagus diri dan dianjurkan memakai wangi-wangian. Perempuan bagaimana? Bolehkah menggunakan wangi-wangian? Baik, ada 2 hadis tentang wangi-wangian yang digunakan oleh kaum wanita. Hadis pertama adalah hadis Imam An-Nasai, di mana Nabi SAW menegaskan wanita mana saja yang keluar dari rumahnya menggunakan wangi-wangian lalu melewati sebuah kaum laki-laki, tercium baunya oleh kaum laki-laki tersebut, maka kata Nabi SAW, fahiya zaniyah, dia adalah pezina. Hadis ini kalau kita lihat secara tekstual, hadis ini dengan tegas menyebutkan haram bagi seorang wanita menggunakan wangi-wangian. Tetapi tidak mesti jadi haram dulu. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, di mana Nabi SAW mengatakan, parfum laki-laki itu wanginya pekat, warnanya tidak pekat. Sedangkan parfum untuk kaum muslimah, kata Nabi SAW, warnanya pekat, wanginya tidak pekat. Hadis ini ada kelonggaran bagi seorang wanita boleh menggunakan wangi-wangian. Kita gabungkan dari 2 hadis tadi sehingga muncul istinbat hukum, wanita masih diperkenankan boleh menggunakan wangi-wangian yang hanya sekedar menutup bau badannya saja. Tapi kalau sudah pergi kondangan pakai parfum mahal, lewat 10 meter masih tercium, hati-hati. Hati-hati. Kalau hanya sekedar untuk menutupi bau badan saja, nggak ada masalah. Karena hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ada seorang wanita bergegas sholat jamaah, melewati Nabi SAW dan seorang sahabat. Ketika melewati Nabi, wangi-wangian wanita ini tercium oleh Nabi SAW. Dipanggil wanita tersebut, sini sekejap. Apa kata Nabi SAW? Wahai saudariku, pergilah engkau pulang dulu, mandilah sebagaimana engkau mandi janabah. Artinya betul-betul mandi engkau, hilangkan baumu dulu, baru engkau ikut sholat bersama kami. Ini menunjukkan hadis di mana Rasulullah memang sangat menegaskan tidak diperkenannya wanita kalau pergi keluar menggunakan wangi-wangian yang berlebihan. Cukup hanya sekedar untuk menutupi bau badannya saja. Justru kalau di rumah disunahkan wanginya tuh semerbak bunga di taman, Bu. Kalau di rumah, ya, di rumah jangan terbalik. Sekarang kita terbalik, wah. Di luar ibu-ibu ini luar biasa wanginya, pas di rumah, nah itu dia. Bau bawang, bau belacan, bagi suka belacan. Allahu Akbar. Justru seharusnya seorang istri harus membanggakan suaminya. Pulang suaminya dari kerja penat kan, pas pulang dicium bau istri, wangi betul, sejuk hati dia nanti. Ya, sejuk hati dia. Ini pas waktu pulang, awak tak tahu, ada bapak pengalaman. Allahu Akbar. Nih.
Benar Pak, mandi-mandi terus dan lain sebagainya. Semoga penat ibu mendapatkan pahala. Semoga penat ibu mendapatkan pahala. Karena kenapa? Wahai kaum wanita, kata Nabi SAW, perhatikan kedudukanmu kepada suamimu. Karena suamimu bisa menjadi surgamu atau nerakamu. Ibu-ibu protes, suami yang macam mana dulu Pak? Katanya. Kalau macam ini tak selesai-selesai. Macam ini tak selesai-selesai jadinya. Maka kita pernah katakan Bu, waktu di pengajian hari Rabu, bagaimanapun suami kita Bu, walaupun suami kita macam hantu belau Bu, tetap dia suami kita. Yang ibu pilih, yang sudah menjadi takdir ibu, tetap wajib ibu taati dalam kebaikan. Tapi kalau misalnya suami kita menyuruh kita ikut judi online, nah itu bukan ketaatan lagi, nggak boleh taat dalam kemaksiatan. Baik, jadi silahkan berwangi-wangian sekedar untuk menutupi bau badan, kemudian ibu datang ke masjid dengan pakaian yang sederhana. Jangan pula sholat pakaian pengantin, pakaian pengantin itu berlebihan. Tapi kalau kaum pria, Allah sendiri yang perintahkan, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai Bani Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, kita lanjutkan. Adab yang keempat adalah membaca doa ketika keluar rumah. Bukan hanya ke masjid saja. Ketika kita pergi keluar juga ada doa yang perlu kita baca. Karena tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, saya dulu pernah belajar ketika mengkhatamkan kitab Wiqayatul Insan yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, pakar ruqyah Timur Tengah. Salah satu sebab rumah itu tidak ada ketenangan. Taunya nak marah aja, entah suaminya, entah istrinya, entah anaknya, taunya nak marah aja tiap hari tanpa marah. Ngamuk, suara dinaikkan, itu dihilangkan keberkahan dari rumah tangga tersebut. Dan salah satu sebabnya adalah jin-jin, syaitan-syaitan yang dibawa dari luar masuk ke dalam rumah karena tidak zikir masuk ke dalam rumah. Hati-hati. Perkaranya sepele tapi luar biasa akibatnya. Baik kita keluar rumah ataupun masuk ke dalam rumah, ada zikir-zikir yang perlu kita pahami. Ketika keluar rumah, zikirnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Maka ucapan sederhana ini menyakiti syaitan. Sampai-sampai syaitan mengatakan, bagaimana kita mau menggoda orang yang telah diberikan kecukupan? Bagaimana kita mau mengganggu orang yang sudah Allah berikan petunjuk dan perlindungan? Menyakiti syaitan dengan ucapan itu sehingga kita terlindung keluar. Ketika pulang masuk ke dalam rumah, jangan lupa ucapkan salam, tutup pintu dengan bismillah, sehingga yang tadi ngikut di luar itu tak ikut masuk ke dalam. Tapi kalau sekedar masuk saja, langsung tutup pintu, masuk juga jin-jin yang dibawa tadi. Karena jin itu, sedikit, jin itu ketika dia melihat kita, Pak, syaitan itu ketika melihat ada sesuatu yang dia sukai dari kita, dia akan ikut, Pak. Dia akan ikut kemana saja karena kita menyimpan sesuatu yang dia sukai. Karena itu sampai ke rumah jangan dibawa masuk. Itulah sebab-sebab mungkin dalam rumah tangga kita taunya nak emosi aja terus. La haula wala quwwata illa billah. Tapi tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, insyaallah nanti kita lanjutkan sedikit di pekan depan masalah tentang memakmurkan masjid. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.